sudah jelas. Ya, alinea pertama itu apa maknanya? Sikap bangsa kita, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan beribadah juga hak segala manusia. Ngomong nomor 5. Kalau ada kitab suci dijadikan konstitusi, wah negara ini berapa konstitusinya? Katolik bikin sendiri, Kristen Protestan bikin sendiri, Buddha bikin sendiri, Hindu bikin sendiri, Konghucu bikin sendiri, aliran kepercayaan bikin sendiri, bubar negara ini. Bubar negara ini. Ngerti nggak itu instruksi? Tetapi jangan kita mengharapkan Jokowi jadi tukang cukur sampai ke bawah dia urusin. Tidak dong. Untuk apa dia punya Panglima TNI? Untuk apa dia punya Kapolri? Untuk apa dia punya macam-macam itu? Menteri-menterinya itu. Ini. Dasar cita itu, paradigma karakter nasional itu ada di sini. Cita pertama, kebangkitan nasional, ya. Terus cita kedua, Sumpah Pemuda, ya. Satu nusa, satu bangsa, ya. Satu bahasa, persatuan. Tidak ada satu agama di situ. Mohon maaf ini para ulama-ulama, tolong. Itu tadi peringatan presiden itu udah jelas itu. FKUB itu apa kerjanya? Jangan-jangan nggak tahu dia ini. Ya, ini. Yang ketiga, berdasarkan cita pertama, cita kedua, muncul cita ketiga, semangat. Semangat apa? Para pejuang itu loh. Ya, semangat apa lagi? Para pendiri negara. Semua punya semangat dia, merdeka atau mati. Lebih baik mati. Ya, berputih mata. Ya, kalangan tanah. Di bawah debu kemerdekaan daripada hidup di bawah penjajah. Itu semangat inilah yang muncul. Semangat ini kita kacaukan coba. Dia obok-obok, dia adu-adu. Itu gara-gara itu. Kalau di Malaysia pasti udah ditangkap itu. Di Indonesia kok dibiarkan? Dan itu melanggar apa? Melanggar hak asasi manusia. Dan cilakanya yang membiarkan ini lebih baca prinsip-prinsip di Komnas HAM itu. Saya dulu pernah mendapat pelajaran. Setiap melihat pelanggaran HAM, membiarkan pelanggaran, mereka juga melanggar HAM. Hati-hati pembiaran. Ya, ada lagi muncul ke cita keempat, muncullah cita-cita nasional. Muncul lagi banyak sekali. Ini nanti kita akan bahas. Ya, inilah yang disebut dasar cita, bukan nawacita. Ya, mohon maaf, bukan nawacita. Nawacita pertama itu salah menurut saya. Menghadirkan kembali negara. Masa menghadirkan kembali negara? Harusnya negara setiap saat hadir di mana saja. Tidak bangsa yang tidak dilindungi. Baik itu beribadah, baik menghadapi ancaman, mau penjangkit, mau tidak, ancaman militer, ancaman non-militer. Nggak paham ini. Makanya saya mengambil kata-kata yang disampaikan oleh guru saya dulu waktu saya skogap, ya, Pak Sri Sumantri itu, saya jadi menganalisa apa maksudnya Bapak ini. Tapi ternyata memang kita tidak paham. Ya, nanti kita kupas satu persatu lah ya. Saya nggak bisa, inilah. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional. Jangan kebangkitan nasional ini diganti kebangkitan nasional Arab. Tapi kebangkitan nasional keindonesiaan. Ya, ingat. Bangsa Arab itu ada di sini. Apakah sudah ada sebelum waktu zaman Mojopahit, zaman-zaman Nusantara dulu? Nggak ada. Tunggu dulu. Ya. Kemudian di sini apa? Jiwa dan Sumpah Pemuda. Ini cita kedua ini. 28. Mau dibantah ini. Tapi ini ingat, ini jiwa dan Sumpah Pemuda 1928 belum ada Indonesia loh. Indonesia belum merdeka. Ya. Terus di sini apalagi cita-cita nasional yang tadi saya katakan itu, Indonesia merdeka, ya, menjadi Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu kemudian muncul lagi tujuan nasional. Kemarin tadi sudah saya sampaikan, keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan ini.
ya, negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya apa? Jati diri bangsa yang Pancasilais. Yang bukan Pancasilais minggir. Berarti dia anti terhadap konstitusi. Di luar negeri yang anti yang coba-coba mengkhianati konstitusi dipenggal kepalanya. Dipenggal, biar tahu aja. Lihat Ali Buto, ya kan? Banyak contoh lah melanggar konstitusi. Nah, tugas ini ada tujuan nasional, ada tugas nasional, national mission. Nanti kita akan urai satu-satu ya. Ini penting sekali, soalnya banyak nggak ngerti. Kemudian ada Pancasila, the way of life, ya, for national strategy. Cara kita hidup, apakah kita ya menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Itu Pancasila itu sebagai hukum. Jangan salah, ya. Kemudian wawasan nasional kebangsaan, ya. Nasional objektif apa? Nah, wawasan kebangsaan apa? Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, satu wawasan kebangsaan. Yang disebut apa? Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangrua. Jangan diputus-putus ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mangrua. Dan artinya juga berbeda itu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, saya jelaskan sekali lagi, mungkin ada yang belum mendengar. Bhinneka, Eka, berbeda-beda, tapi satu jua. Tapi tunggal, ada kata tunggal di situ. Apa maksudnya tunggal? Tunggal Indonesia. Satu juga, angka Ika itu artinya satu. Tapi kalau disambung Tadhana Dharma Mangrua, satu kesatuan dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Dipenggal-penggal. Akhirnya hilang makna, hilang substansinya. Makanya kalau salam Bhinneka Tunggal Ika, Pak Santamer, salam Bhinneka Tunggal Ika harus disambut lagi Tadhana Dharma Mangrua. Satu kesatuan. Bukan persatuan ya. Ika itu satu kesatuan. Persatuan bisa pecah. Tapi kalau sudah satu kesatuan, melebur. Melebur menjadi satu. Ya, bedanya persatuan sama kesatuan aja banyak yang nggak tahu itu. Ya, terus ada ketahanan nasional. Bagaimana ya ketahanan di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial budaya, ya, pertahanan keamanan. Apa? Ketahanan itu bagaimana kita di dalam bahasa definisinya, ketahanan itu apa? Kondisi dinamik suatu bangsa. Dalam rangka apa? Mengembangkan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apa? Ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Tahanan kita itu udah rontok semuanya, tahu nggak? Entah berapa persen sudah tinggal. Terus kepentingan nasional itu kepentingan keamanan, kepentingan kesejahteraan, kepentingan hubungan internasional. Inilah cita-cita kita. Semua alat negara, alat pemerintahan, pemangku kepentingan harus paham apa isinya ini. Bahkan harus bagaimana mengimplementasikan. Tapi yang kita bukan pemahaman IQ-nya tinggi, tapi QI. Kualitas implementasi, bukan hanya intelligent quotientnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini memang belum dibekali kepada setiap anak bangsa. Anak bangsa nggak tahu. Nah, malah sekarang bukan kebangkitan nasional, tapi kebangkitan khilafah kan? Gimana ini? Mau kemana negara ini? Nah, ini contoh-contoh, bukan contoh. Inilah paradigma kita harusnya. Landasan kita berpikir seperti ini. Ya. Jangan saling menyalahkan lah. Ya. Fix the problem. Find solution. Not blame each other. Kalau begini kita udah saling menyalahkan karena kita dimasukkan ke giring. Yang maunya kita masuk ke inbox lagi. Dibingkai. Bodoh amat kita ini sekarang. Nah ini, apa sih cita-cita nasional? Semua ada di konstitusi. Nah, silakan minggir kalau nggak mau mengerti ini, ya kan? Apa itu? Paradigma karakter nasional merupakan suatu kesatuan. Satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain.
10 sekaligus sebagai satu keseluruhan. Itulah yang disebut IKA. Ya, IKA, Tanhana, dan Mamangrua. Ya, harus saling melekat secara komprehensif, holistik, dan integral. Ya, di segala aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Apakah dengan melarang kita membangun rumah ibadah tidak merusak ketahanan nasional? Apakah tidak merusak nilai-nilai Pancasila? Apakah tidak merubah konstitusi? Jawab itu. Ya. Nah, ini tadi kalau kita mau buka Undang-Undang Dasar 45 ya, saya tidak perlu lagi. Tapi saya coba sudah menjabarkan ini. Alinea per alinea. Ya. Alinea per alinea. Ini nanti di buku itu pasti di buku Pancasila saya yang pertama udah saya tulis itu. Ya. Nah, apa ini sudah jelas? Ya, alinea pertama itu apa maknanya? Sikap bangsa kita, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan beribadah juga ya, segala manusia. Oh, ngomong. Saya tidak memaksa kita apa ya? Saya jujur aja. Saya tidak memaksa Anda. Ini perintah konstitusi, bukan perintah Jenderal Tobing ya. Tidak. Ya. Saya beritahu, saya juga setelah saya jadi kepala pusat kajian, saya baru mengkaji ini apa gunanya Undang-Undang Dasar ini, apa gunanya Pancasila. Diomongin saya Indonesia, saya Pancasila. Sudah benar apa enggak? Nah ini saya cuma ngambil ini dulu ya, karena banyak yang tidak paham. Tar, gimana ini? Karena menjelaskan ini semua berat saya. Oke. Ah ini dia alinea keempat ya. Oh mana alinea keempat? Sebentar. Ah, alinea keempat. Ya. Coba kalau kita baca ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara, ini kurang aneh nih. Ya. Indonesia ya yang melindungi segenap bangsa. Tapi diplesetkan tugas, tapi diplesetkan jadi tujuan. Disitulah kelirunya. Nah, maknanya apa? Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Dan harus dijadikan sebagai apa? Tujuan nasional membentuk negara itu. Keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais dan tetap setia kepada amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 5. Kalau ada kitab suci dijadikan konstitusi, wah negara ini berapa konstitusinya? Katolik bikin sendiri, Kristen Protestan bikin sendiri, Buddha bikin sendiri, Hindu bikin sendiri, Konghucu bikin sendiri, aliran kepercayaan bikin sendiri, bubar negara ini. Bubar negara ini. Ya. Nah, coba dari sini, dari alinea keempat itu yang pertama apa? Itu tadi membentuk suatu pemerintahan negara. Nah, mana solusi kedua apa? Pemerintahan negara mission. What we must do. Ingat ini ya. Kalau garis-garis besar haluan negara, kebijakan what to do. What to do itu arah. Yang tadi saya bilang resection itu menuju intersection yang kita inginkan tadi. Tapi kalau mission, what we must do. Di sini apa tugasnya? Ada 5. Lihat ini ya. Tolong tuan-tuan yang ngerti bahasa Indonesia, katanya semua kata kerja. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Kenapa umum? Bukan yang mayoritas. Termasuk tentara juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Sekarang gajinya aja, apalagi pensiunan di bawah sama dengan UMR. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa kehidupan bangsa? Kenapa kehidupan? Kenapa bukan mencerdaskan kehidupan beragama? Halo? Ikut serta melaksanakan kehidupan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan abadi. Ini tugas. Lihat kata kerja semua. Bukan tujuan ini. What we must do. Nah,
Nanti kita uraikan satu-satu ini ya. Karena di militer diajarkan, di sipil tidak. Saya bukan merendahkan sipil. Marilah belajar bersama. Di luar negeri sesko angkatan aja orang sipil udah sekolah. Dari berbagai dari para perwakilan lah, utusan golongan sekolah. Kita tidak perlu dia punya ijazah, tapi kita perlu dia mengerti gitu loh. Kalau di mana-mana. Nah, ini di sini juga ada manusia yang ketiga, ada 5 sila Pancasila, 5 principle. What does it mean 5 principle? Principle itu adalah hukum. Hukum yang mendasari. Buka kalau tidak percaya. The way of life, ya, strategic vision, landasan strategi nasional. How we will success. Tidak mungkin negara ini akan sukses kalau ribut terus, konflik terus, masalah pembangunan rumah ibadah. Ya, konflik terus, ayat dengan ayat diadu-adu. Ya. Nah, ini harus dipahami. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan sebagainya. Ya, Bung Karno bilang apa? Jangan dipisah-pisahkan, satu kesatuan utuh. Ya, bukan berarti dia prinsip yang nomor 5 dia harus diabaikan, justru tidak. Dari strategi inilah sasar. Inilah intersection, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tanya, apakah ini tidak ada divisi tadi itu, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat? Ada, ini dijabarkan, ini hukum ini. Yang tidak paham konstitusi ya silakan. Tapi kenapa disebut 5 principle? Principle itu apa? Hukum. Ya. Tapi di sini bukan hukum agama karena ini bersifat universal. Interseksinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Cara yang ditempuh kerakyatan ya oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan kita katakan apa? Kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pertanyaannya, kenapa divisi itu ada berdaulat? Yang berdaulat itu apa? Apa? Kata-kata berdaulat di situ apa? Kata keadaan, berdaulat. Berdaulat dalam hal apa? Pertanyaannya lagi. Di mana kita berdaulat? Bagaimana kita berdaulat? Ya, ini. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ini doktrin di militer ya. Tadi itu namanya tugas pokok. Tugas pokok itu diamanatkan di pembukaan konstitusi. Yang kita bilang apa? Tugas limpahan. Jadi semua alat negara, baik penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, pemangku kepentingan, selama dia mengakui warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dia harus tahu ini tugas limpahan. Tugas limpahan apa? Yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi berdasarkan Pancasila. Yang diinstruksikan oleh ada 2. 1 yang diinstruksikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Tadi Presiden Jokowi sudah menyampaikan di FKUB, disampaikan juga di kepala daerah, mulai gubernur sama bupati. Disampaikan juga di institusi negara, Polri. Ya. Mengerti nggak itu instruksi? Tetapi jangan kita mengharapkan Jokowi jadi tukang cukur sampai ke bawah dia urusin. Tidak dong. Untuk apa dia punya Panglima TNI? Untuk apa dia punya Kapolri? Untuk apa dia punya macam-macam itu? Menteri-menterinya itu. Nah, setelah menerima tugas limpahan, apa yang harus dijabarkan? Harus dilakukan analisa tugas. Jadi kalau bahasa kerennya itu mission analysis. Jadi mission ini tugas pokok dianalisa untuk menemukan apa? Tugas-tugas. Tugas-tugas. Jadi jangan dijabarkan oleh SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri menjadi amanat. Oh enggak. Itu bukan tugas limpahan. Itu bagian dari administrasi logistik. Seharusnya mendukung. Bukan bertentangan. Ya, ini. Nanti silakan tanya ya. Ini. Jadi tugas limpahan, mission analysis. Ya, ini grid leader pasti bisa. Tapi kalau grid leader, dia maunya passenger aja. Ikut semua kan. Harusnya malu kalau kita tidak bisa menganalisa dan merumuskan tugas pokok. Nah, nanti tugas pokok itu setelah dianalisa, dinyatakan kembali. Nah, bagaimana menyatakan kembali tugas itu? Restate mission namanya. Bagaimana setelah kita menganalisa? Contoh. Memang saya nggak bisa menjelaskan lebih detail di sini ya. Nah, ini. Contoh ini. Caranya gimana? Cara pertama tugas limpahan. Ya,
tugas yang diusulkan oleh pimpinan. Setelah menerima tugas limpahan harus dilaksanakan analisa tugas. Caranya gimana? Kalau di sini saya detail Pak, di sini what, how to think, bagaimana? Contoh ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang namanya melindungi pasti ada ancaman dong. Contoh ya, ancaman militer dan ancaman non militer. Saya tanya sekarang. Tadi kan saya bilang bedakan threat, bedakan adversary, bedakan lawan, bedakan musuh. Ini udah tindakan bermusuhan dengan tidak memperbolehkan rumah ibadah. Itu udah tindakan permusuhan. Sebab apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab, bukan bangsa yang mayoritas, bukan bangsa yang minoritas, bukan yang kafir, bukan pribumi non pribumi, bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia? Saya tidak berhak menjadi bangsa Indonesia. Saya lahir di sini, besar di sini, ya, sakit-sakitan di sini, berjuang di sini. Masa nggak boleh saya jadi warga negara Indonesia? Saya perlu dilindungi nggak? Perlu dilindungi. Karena ada ancaman tadi. Nah ini sudah ancaman menelarkan tindakan yang bermusuhan. Ya, ini berbahaya ini. Runtuh nanti negara ini. Belum 1 abad loh ya. Nah tapi what and how to think menggunakan doktrin. Doktrin apa? Bukan indoktrinasi ya. Kalau doktrin bukan indoktrinasi. Pedoman. Dalam mengambil keputusan. Kita yakini kebenarannya. Dan sudah ditulis dengan tinta darah. Tapi kalau indoktrinasi dipaksa. Dipaksa. Seperti apa yang disampaikan Somad itu tadi. Itu pemaksaan. Itulah indoktrinasi. Tolong bedakan ya. Doktrin sama indoktrinasi. Doktrin yang dipakai apa? Doktrin nasional atau doktrin agama? Kemudian itu pedomannya. How to think. Sekarang how to act. How to act ya situ Pak tadi yang saya bilang. Ya, oke, ini nanti kita bahas tersendirilah. Membahas satu ini aja bisa 1 semester ini. How to think doktrin. Ya, tugas, musuh, medan, time, ruang, space, pasukan sendiri, pertimbangan sipil. Nah, kalau pasukan sendiri, kekuatan kita sendiri seperti apa? Kelemahan kita seperti apa? Ingat ya, negara lain ketawa kita berkelahi di sini. Ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu karena lebih bagus banyak tanya jawab. Nanti saya jawab. Ya, silakan Pak Santiago.